Makanya ini Mas, saya kan kepingin kita tuh memberikan apa ya, istilahnya pendidikan atau pengetahuan atau berbagi wawasan kepada pemirsa. Informasi. Teman-teman mungkin ini ada yang kadang lulus sekolah SMA gitu kadang ya toh bingung iki arep ning ndi penake arep golek sik kira-kira prospek gimana. Nah, ini ada istilahnya LPK kayak gitu ya, yang khusus istilahnya apa ya? Kepengen ning sekolah pelayaran kayak perhotelan. Itu ini oke, ini kredibel nggak seperti yang jenengan sampaikan tadi. Ini positif dan hasilnya jelas gitu loh Mas. Jadi yang sana kerja tuh penghasilannya juga kadang ke luar negeri itu. Sekolah langsung kerja. Nah, itu. Jadi kita daftar di pendaftaran pelayaran itu udah tahu, saya punya skill yang nanti di sana digunakan gitu ya Pak Bos ya. Ini ada itu Pak Bos. Ada, nanti saya tuh punya teman namanya Mas Arya. Nah ini beliau tuh punya, istilah beliau ini selaku ownernya dari ini LPK-nya itu namanya San Marino. Nah itu nanti lebih apa ya, kita kalau pengen tahu lebih detail nanti kita undang aja Mas Wanto. Nanti biar beliau menjabarkan ini pendidikannya berapa lama, kemudian keuntungannya kalau masuk di sini kayak apa itu lebih detail. Berarti kita mesti ke Bandung. Gak bisa Menjabarkan. Oh iya. Surabaya menjatimkan. Oh iya. Menjelaskan loh, menjabarkan tuh maksudnya. Oh, ya kena. Mas Wanto ya, tak minta nanti kamu ke tempat Mas Arya ya. Mas Arya Arianto ini beliau ini yang pemilik sekolah itu. Kalau kita dapat sumber langsung dari beliau kan beliau paham karena yang bikin akurat. Up to date. Nah, ini masyarakat harus tahu pentingnya seperti ini. Tak share ini langsung ke jenengan handphonenya. Nah, oke ini alamatnya di situ Mas. Ya. Nanti beliau dihadirkan di sini kita ngobrol-ngobrol. Ya. Tak tunggu ya. Ya. Loh kok iya? Iya mangkat sangunya. Sangunya berapa? 7.000. Oke. Kali 100. Tenan ki jane. Transfer ya Bos ya? 700.000 ya. Oke, tak transfer, tak tunggu segera ya. Yo, nanti kalau dengan Mas Arya ini kita bisa dapat informasi yang jelas. Betul. Karena kan langsung dengan istilah yang punya usaha. Jadi tujuannya gimana, beliau punya pengalaman apa kan seperti itu kan langsung dari sumbernya kan bagus. Betul. Informasinya yo ora simpang siur nah, Bos. Itu yang penting lah itu. Monggo Mas Arya. Ini udah hadir Mas Pur. Wah, ini monggo, ini Mas Arya. Monggo. Nggih, niki mohon. Monggo Mas Arya. Nggih, ini Mas Pur di sini enggak apa-apa. Iya. Nah, pemirsa. Tadi di depan itu berdirinya gini Bos, saya mau nanyain takut ini debt collector atau ya enggak, debt collector wajahnya aja cover boy. Ini Bos. Wajah itu humble kalau. Nah, friendly. Oke, saya sapa dulu pemirsa ya. Pemirsa, kali ini kita kehadiran tamu spesial yang luar biasa dengan Mas Arya Arianto selaku owner dari San Marino ya. Nah, ini mungkin bisa cerita-cerita nih Mas. Ini Mas Arya ini asli dari mana dulu? Pertama latar belakangnya kok iso sampai dengan ke San Marino Mas? Pripun Mas? Oke. Nuwun Mas Tiawan ya. Jadi gini, awal mula memang kalau saya dari Bojonegoro Jawa Timur. Oh, Bojonegoro. Kan dan kenapa sampai berdiri LPK tadi ya karena memang saya pernah di kapal pesiar. Oh, ini beliau sudah punya pengalaman. Pernah di kapal pesiar dan background saya juga dulunya awalnya mengajar di Sekolah Menengah Industri Pariwisata kalau dulu SMIP ya. Sekarang cuma SMK. Sampai ke dosen pun, nah ini saya jalankan. Makanya mendapatkan ilmu-ilmu yang bagaimana biar lebih cepat, singkat, padat seperti itu. Oke. Berarti jenengan dulu memang punya latar belakang itu ya Mas? Dulu berarti jenengan berapa lama itu pernah kerja di kapal pesiar? Kalau di kapal dulu 1 kali visa ya, kurang lebih 5 tahun dengan 5 kali kontrak. Gitu. Ya ini menarik tuh Mas kalau langsung seperti itu. Terus ini Mas, cikal bakal mulai tahun berapa nih jenengan terus kepikiran bikin sekolah sendiri apa LPK gitu? Iya, saya berdiri tahun 2010 ya. Jadi setelah selesai dari kapal 2005, 2010 berhenti dari kapal langsung mendirikan itu. Dan memang selama ini kan kami punya tagline yang namanya San Marino Indonesia, kerja keliling dunia pulang jadi pengusaha. Nah, ulangi Mas, apa namanya? Kerja keliling dunia pulang jadi pengusaha. Oke, kerja keliling dunia pulang jadi pengusaha. Itu kan tagline-nya. Karena apa? Begini. Ini kalau saya boleh cerita ya, harus cerita biar tahu. Jadi gini, teman-teman kalau di kapal pesiar kan rata-rata dari sisi materi yang mungkin pernah diceritakan teman-teman atau di tetangga kita kan luar biasa ya, punya mobil, punya rumah, kendaraan, tanah dan sebagainya. Cuma permasalahannya ketika itu tidak diinvestasikan untuk usaha,
Terkadang kan ya nanti begitu selesai ya jual mobil, jual tanah, jual rumah, sampai berangkat lagi. Gitu. Nah makanya konsep itu saya buat bagaimana teman-teman nanti kalau udah di kapal, termasuk anak didik kami, di kapal nggak usah lama-lama. Saya nggak boleh lama malah. Saya nggak salut. Cukup 10 kali berangkat atau minimal 5 kali cukup saya kira. 5 kali 5 kali berangkat. Nah, kalau di kapal kontrak kan sekitar 6 sampai 8 bulan. Nanti di rumah 3 bulan berangkat lagi. Mau sampai berapa kali kontraknya itu nggak ada batasan. Sampai usia berapa, sementing kuat bisa di kapal itu. Gitu. Ini menariknya dari yang disampaikan Mas Arya tadi gitu ya. Rata-rata kalau apa tadi di pelayaran tuh ya, itu date terus dintek ini kok berangkat lagi. Nah, orang bekas ya. Iya, biasanya konsumtif kalau teman-teman itu. Nah, ini yang kalau saya menerapkan anak saya jangan sampai seperti itu. Masa satu kontrak jadiin apapun tuh bisa lah. Ya, selama ini juga aktualnya juga itu saya lakukan ketika saya mendirikan itu juga memang buka usaha dan itu kami lakukan benar di situ. Itu, jadi menariknya itu Mas diajari kewirausahaan lah istilahnya Mas. Ya, jadi betul. duit itu bisa jadi passive income syukur-syukur ya Mas. Iya. Itu yang kita inginkan. Terus apalagi yang mau tanyain Mas Pur atau Mas Wanto? Kalau di kapal pesiar itu kerjanya apa itu? Jadi kalau orang di kapal, terutama untuk Indonesia kan memang pasti harus punya pengalaman hotel. Nah, jadi memang kalau semua punya pengalaman hotel minimal 1 tahun aja itu udah pasti bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, jadi kerjanya apa ya sama di hotel ya seperti kayak ada restoran, ada kamar, penataan kamar, ada front office, sama cook juga ada. Jadi seperti itu kayak ya kapal pesiar kan hotel berjalan ya seperti itu. Jadi konsepnya sebenarnya yang kayak hotel berjalan ya Mas. Ya floating hotel lah kita istilahnya seperti itu. Terus itu memang harus bisa bahasa apa aja Mas selama ini Pak? Yang dikuasai. Ya minimal bahasa Inggris lah. Ya tidak harus aktif banget ya pasti ya mendekati aktif oke lah. Karena di kapal juga bahasanya ya campur aduk. Ada 60 negara kan jadi satu ya apapun ya akhirnya bahasanya ya campur aduk di situ. Oke, Mas Pur coba matanya. Terus ini kok kenapa memilih nama San Marino? Nah, San ini kan Marino. sebuah kota di luar negeri. Ya, betul. Tepatnya negara mana Mas Wanto? Munggon. Mau apa? Munggon. Munggon nih ngendi? Munggon ki ketemu nenggon. Wah. Ya, jadi kan San kan matahari, Marino itu laut, itu hubungannya dengan matahari laut kan sumber kehidupan, sumber penghidupan. Iya, itu ya. Nah Indonesia kan memang menandakan keindonesiaannya itu yang harus jangan sampai kita pergi ke luar negeri terus lupa Indonesianya jangan. Itu bagus banget. Itu yang kita inginkan. Terus Mas, ini bisa pemirsa biar tahu nih, biaya pendidikan di sana itu pripun ini? Istilahnya syarat masuk mungkin harus pendaftaran nih, terus apa aja yang diajarkan di sana mungkin? Kalau untuk pendidikan sangat singkat Mas Setiawan, hanya cuma 3 bulan materi. 3 bulan aja? Ya 3 bulan materi, kemudian 6 bulan praktek. Minimal 6 bulan, lebih banyak lebih bagus ya, karena kan memang yang kita butuhkan betul-betul skill di sana. Jadi 3 bulan materi, 6 bulan praktek, ya itu sudah bisa nanti kita bawa atau mungkin kita salurkan ke beberapa, termasuk hotel di luar negeri terutama. Hotel luar negeri juga ada? Di Malaysia, di Timur Tengah, selama ini kan itu yang kami lakukan. Sampai atau di kapal pesiar seperti itu. Cuma kalau kapal pesiar kan ada syarat ya. Maksudnya satu yang paling utama jangan sampai buta warna itu. Kenapa? Kalau di kapal kan banyak tanda ya, tanda-tanda tentang warna-warna dan sebagainya itu kan harus jangan mempengaruhi. Kalau ada apa-apa kan itu sangat fatal ya. Termasuk chemical atau obat-obat untuk kebersihan itu kan berwarna-warni ya. Sampai keliru campur aduknya repot nanti itu. Makanya nggak boleh. Kalau penyakit dalam jelas juga itu nggak boleh sih. Tadi 3 bulan teori, 6 bulan praktek lah. Prakteknya jenengan ning ndi Mas selama ini? Selama ini ada 2 pilihan. Di Indonesia ya is oke, monggo ya di Jogja, di yang jelas kan hotel di Jogja, di luar Jogja kan juga sangat banyak. Hotel berbintang juga banyak sekali kan. Kalau di luar negeri juga kita bisa, terutama di Malaysia, job trainingnya. Jadi gitu. Cuma bedanya kalau di Indonesia kan memang hampir tidak ada transport, tidak dapat gaji. Tapi kalau di luar negeri kan dapat job training, dapat honor lah seperti itu. Syarat untuk bisa masuk di San Marino itu apa lulusan SMA atau SMP atau mungkin yang mau kuliah tengah jalan mandek terus masuk lah itu. Memang banyak kejadian juga sih, tapi minimal lulusan SMA. SMA SMK minimal, tapi kalau anak-anak kami juga ada dari D1, D2, D3 bahkan sampai S2 pun juga ada. S2 juga ada? Ada, dari di tengah jalan yang berhenti. Karena begini Mas, kalau khusus untuk jurusan perhotelan sebenarnya kalau saya katakan maaf tidak harus kuliah nggak apa-apa. Gitu ya? Iya, kalau jurusan perhotelan ya, pariwisata perhotelan tidak harus kuliah nggak apa-apa, karena memang kenyataannya kalau kita lihat sendiri di daerah manapun, provinsi manapun kan setiap tahun kan berkembang untuk hotel, berdiri di mana-mana kan. Nah, jadi kan kelihatan kalau perhotelan seperti itu. Jadi nggak harus
Karena kenyataannya yang penting anak itu niat kerja di hotel kan yang penting bisa senyum, kerjasamanya teamworknya itu. Jadi kalau untuk mengenai hubungannya dengan yang lain itu nggak begitu. Sambil jalan ya istilahnya Mas. Jadi lebih banyak ke praktek ya Mas Jadi ya. Betul. Makanya jenengan gitu. punya pemikiran ya kadang nek perlu teori ming tolong sasi, prakteknya udah diukai ya. Betul. Itu. Apa Mas Pur mau tanya? Ya ini mungkin untuk sekedar referensi untuk para pemirsa. Ini dari anak didik jenengan itu yang sudah berhasil itu kemana aja terus pencapaiannya sudah seperti apa ya. Jadi gini, kalau berapanya saya udah mungkin nggak bisa menghitung ya, karena saking banyaknya. Bahkan kalau seringkali ketika misalkan saya kemarin mencoba pas di Timur Tengah itu juga ketemu siswa. Ketemu di Malaysia ketemu juga, karena memang banyak sekali. Kalau di Indonesia apalagi ya di Jogja. Kita pas lihat di mana nginep nggak sengaja, Pak lupa dengan saya. Nah itu banyak sekali kalau anak-anak di hotel Jogja, Bandung, Batam, Bali itu banyak anak-anak kita. Perangkatan Mas Arya itu berapa yang misalnya untuk tadi kursusnya itu ada dibatasi nggak hanya 10 orang, 15 orang atau berapa orang? Sebenarnya karena gini, kalau kami tidak ada batasannya berapapun, kalau yang penting kita sudah ada jadwal kan tiap bulan kita mulai ya. Ada 2, ada 3, 10 kita mulai. 1 pun kita mulai. Oh gitu ya. Karena anak kalau udah niat, ya udah segera kita gitu ya? Karena kan syaratnya di kapal kan setidaknya ada 3 ya. 1 niat. Ya. Yang kedua nanti dia harus punya yang namanya skill. Skillnya nanti hubungannya dengan kelembagaan kami. Yang berikutnya adalah harus ada dana berangkat. Karena kalau di kapal khususnya untuk orang Indonesia itu memang tidak bahasanya tiket pertama itu harus ditanggung sendiri dulu. Tiket kedua baru ditanggung perusahaan. Karena memang kenyataan orang-orang kita kan punya penyakit namanya homesick, Mas. Kalau bahasa Jerman itu ya mbok-mboken dulu. Kangen omah lah itu. Mother lah. Nah, itulah makanya susah kalau orang kita, makanya untuk kontrak pertama itu tiket harus tanggung sendiri. Jadi perusahaan walaupun sebenarnya aturan di internasional MLC ya, Maritime Labour Conference itu harus ditanggung tiket kru kapal pesiar sama perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan di luar itu banyak yang belum berani. Walaupun ada ya yang free dari awal ada sih. Nanti kita lanjut lagi Mas Arya. Pemirsa, ini baru prolog, ini baru pembuka. Masih banyak yang akan kita kupas bersama Mas Arya terkait bagaimana San Marino ini, termasuk nanti ada meliputi apa aja pelatihannya, setiap bulan apa saja, mungkin ada kelasnya dan sebagainya. Tentunya masih di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis. Pemirsa, terima kasih matur nuwun untuk yang tetap setia, tentunya hanya di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis. Masih bersama Mas Arya Arianto dari San Marino nih ya. Jadi mungkin yang baru aja bergabung biar tahu ini adalah apa Mas? Istilah lembaga pendidikan keterampilan ya, yang untuk disalurkan atau mempelajari tentang sekolah pelayaran dan hotel. Hotel dan kapal pesiar. Nah, mungkin tadi Mas Wanto sempat mau tanya-tanya itu. Kalau seumpama masih kuliah tapi ingin ikut LPK itu bisa nggak jam-jamnya gitu loh. Betul. Jadi nanti kalau untuk anak-anak kami yang masih kuliah dan memang pengen juga mendalami ilmu hotel dan kapal pesiar, itu juga kami layani. Tapi tentunya juga dosen itu juga harus klik dulu dengan waktunya dia. Kalau waktunya klik sih nggak masalah, tetap akan kita lakukan. Dan itu memang pernah kita jalankan. Jadi ada kayak kelas sore itu juga ada. Ada ya? Ada. Terus ini Mas, ini untuk sekali ketemuan dengan dosen itu berapa jam itu rata-rata dan tentang apa aja yang diajarkan? Ya, karena ini ilmunya tentang hotel di awal ya, jadi ya sama persis kayak hotel ya. Dari mulai kayak front office, kemudian ada housekeeping untuk penataan kamar, ebi service restoran sampai cook itu ya, itu yang kita ajarkan di situ. Jadi kecuali memang materi, tentunya praktek di kampus juga ada, dan nanti juga apalagi kalau di hotel itu juga langsung ke live-nya langsung di situ. Pengajarnya itu semuanya ex kapal pesiar, ex kapal pesiar yang tahu persis. Jadi nanti komunikasinya itu sangat langsung. Jadi semuanya udah bisa menceritakan. Kalau orang cook ya berarti orang betul ex kapal cook di situ. Kalau housekeeping ya orang housekeeping ex di situ. Berarti langsung dapat istilahnya sharing langsung sama yang sudah ngalami ya. Harus pengalaman kapal. Termasuk kami semua kan pengelolaan juga orang kapal semua di situ. Jadi biar anak juga mantep. Tidak ada sesuatu yang slip dalam penyampaian di situ. Jadi pas banget tepat sasaran ya. Kalau pas kita kan orangnya diem, tapi pengen
ikut kelasnya, tapi kelas kepribadiannya itu ada nggak itu? Jadi, biar bisa menyapa tamu atau gimana itu ada nggak? Jadi seperti kayak ini bahasa Inggris itu kita paksa Mas nanti. Kita paksa untuk ngomong. Makanya saya berani garansi orang kalau sebulan di tempat kami minimal bisa mengenalkan diri. Dari Di nol bahasa ya, Mas? Inggris. Iya dari nol ya? rata-rata kan orang ngomong saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi ketika masuk akhirnya mau nggak mau harus ngomong tuh. Karena emang dipaksa kita tungguin harus ngomong mengenalkan diri gitu loh. Malah semaput. Kenapa? Kenapa? Dipaksa. Ya enggak, maksudnya dipaksa itu karena kondisi itu mengharuskan kerjaan seperti itu. Karena kan Nanti rata-rata ada pengarahannya sendiri ya? Jadi ada apa step by stepnya ngomongnya dari apa tuh nanti kita arahkan Urutannya ya? Iya, tesnya pun juga akan ada live-nya ya. Kalau di Kapal kan memang tidak hanya cuma interview, ada tertulis, ada tes internet namanya Marlin test itu kita ada contoh-contohnya. Jadi nanti nggak akan bingung kalau di kapal pesiar loh ya itu. Mas Pur. Nah ini mungkin untuk gambaran sebagai orang awam ini kan ketika kita kerja di kapal pesiar itu selama 6 bulan nganggur kapal ini ngopo gitu loh Mas. Nah, ya itu yang sering terjadi ya. Ini di masyarakat. Saya gitu. penasaran loh Mas. Berarti ngampul-ngampul terus 7 bulan. Enggak. Jadi kalau kita wisata di daerah kan ya kita ke Prambanan, ke Borobudur seperti itu. Ya sama kalau kita di kapal pesiar ya, maksudnya di Meksiko, di Jamaika. Tapi kan nanti berhenti sampai pagi sampai sore bahkan menginap nanti jalan lagi. Nanti di negara mana selesai jalan lagi seperti itu. Jadi enggak harus di laut terus enggak. Tapi itu selama misalnya transit di pelabuhan itu boleh turun. Ya boleh, kita main-main itu boleh Mas? Boleh selaku kru kalau pas nggak kerja monggo. Bahkan kita dapat fasilitas-fasilitas yang lebih ya. Artinya kan ada namanya krusil ya, harga karyawan gitu. Nanti kita boleh ikut paket wisata. Tapi sendiri juga nggak masalah sekarang zamannya kecanggihan ini kan kayak enak loh. Tapi kalau zaman kami dulu 2005 kan belum ada Google Map, jadi repot. Jadi sekarang enak ikut tamu boleh dan harganya pun sangat-sangat harga yang mungkin sangat murah. Nah, menariknya ini Mas, biasanya sekali kayak berapa bulan jalan ke kapal pesiar itu berapa negara? Ya kan mengunjungi. Ya, jadi kapal kan bermacam-macam, ada yang tripnya, ada yang trip Asia, ada yang Amerika atau benua Eropa. Dan itu pun juga tergantung satu cruise tuh paketannya apakah 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, 1,5 bulan atau 3 bulan. Kalau around the world itu biasanya 3 bulan. 3 bulan. Ya, itu ya, betul. Keliling dunia. Sampai keliling dunia beneran bisa sampai 30-an negara di situ yang disinggahi. Itu. Iya, kalau sampai 3 bulan. Sebagai kru kapal bisa gonta-ganti ya Mas. Nah, itu. Mate objek wisatanya. Iya, objek wisata pasti itu. Terus jenengan Mas dulu misalnya kita kan kadang ning tengah laut ngono kan lho Mas kena wong awam ya. Delok laut kan lor kidul kono banyu kene kan piye Mas ngertine kan wis ana daratan kita kan bingung. Ya memang kalau pas betul-betul tengah laut namanya side ya. Nah. Side itu kapal tidak merapat ya. Sehari itu betul-betul di tengah laut ya kita nggak kelihatan apapun. Ini darat sekali nggak kelihatan gitu. Ya kayak di air jalan aja gitu. Terus engko ngertine kira-kira ketuk darat ora nek bagi bayangan kita. Yo nek ketuk iku. Nah itu bagi saya udah urusannya kaptennya. Oh, kaptennya. Masa kita mikir Kaptennya lebih tahu ya. Ah iya. Oke. Tahu yang penting kan habis ini negara mana kan ya udah kita kan otomatis. Tapi kayak kayak di laut itu kayak ada kalau pesawat kan jalur navigasinya itu ada. Kalau navigasi kapal ada ya? Tetap sama. Sama ya. Nanti kalau mau ketemu gini masih gini kayak gini ya gini. Tetap sama. Oke. Jadi makanya kan kita kan kok bisa tabrakan ya karena memang mungkin navigasinya baru error di situ. Iya. Karena kan lihat luas banget. Udara juga luas kok bisa tabrakan ya. Mungkin karena memang navigatornya kurang anu gitu. Kalau dari sekian muridnya itu kan kalau di kapal kan ada yang tukang masak juga, ada pelayanan. Kok setahu saya kebanyakan kok orang yang masak gitu loh ya. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau saya boleh mengatakan bahwa untuk kru kapal pesiar terbanyak memang 3 negara ya. Satu memang India, 2 Filipina, 3 Indonesia. Jadi Indonesia kalau jenengan misalkan pas pesiar dimanapun mesti ada kru Indonesia. Saya jamin itu. Saya garansi. Seluruh dunia mesti ada orang Indonesia. Karena memang ini favorit orang Indonesia. Kenapa soalnya Mas? Terkenalnya kalau orang Indonesia kan satu itu disiplin pasti. Ya, yang kedua pasti punya pengalaman bener. Dan yang ketiga kita nggak pernah neko-neko Mas. Artinya kalau kerjaan belum selesai ya kita selesaiin dulu. Beda kalau orang maaf ya kulit putih itu biasanya kalau masih banyak kerjaan utuh dulu. Nah kita enggak. Jadi kita disiplinnya bisa diandalkan kemampuan dan pasti orang di kapal pesiar pasti itu punya pengalaman. Nggak mungkin enggak. Gitu ya. Betul lah minimal. Kalau di luar saya mungkin yang penting kan bisa ngomong. Kenapa orang Filipina itu kadang dia punya puisi dan sebagainya? Karena dia kalau ketika dimarahin kan
bisa menjawab. Iya. Kalau kita cuma I'm sorry gitu. Karena nggak dong. Bahasa Inggris I'm sorry terbatas gitu. ya. Kalau boleh ya minta Iya. maaf itu kalau boleh tahu gaji pertama masuk di pelayaran itu berapa? Atau termasuk ini, termasuk ketika mau masuk Tiket LPK. berangkat. Ketika mau masuk LPK nih barang atau pendidikannya Ya. sebentar Ya, beda. kalau Naik pendidikan, turunnya aja. ya pendidikan kami itu hanya 9.100.000. Ya. Itu udah termasuk asrama 3 bulan. Oke. Jadi free asrama, kalau makan sendiri, Ya. dapat seragam, dapat Oh, gitu modul ya? dan sebagainya. Oke. Ya. Kemudian kalau untuk di tiket di kapal itu bervariasi Mas, mulai dari rutenya mana, rute Oke. Asia, rute Amerika atau sampai ke Eropa. Ya itu tinggal tiketnya kalau sekali jalan kurang lebih sekitar 15 juta. Kalau PP ya sekitar 30 di situ. Itu kalau untuk Iya. tiketnya. Iya. Kalau untuk Gaji gaji ya, itu. gaji rata-rata kalau Asia itu masih 5 jutaan. 5 Itu juta. untuk first kontrak ya, untuk kontrak pertama. Tapi kalau Amerika ya sekitar 6 jutaan, untuk Eropa sekitar 7 jutaan. Itu untuk first kontrak. Kalau untuk setelah kontrak berapa ya itu ya terserah dari kita. Negosiasinya ya, Iya, berarti. artinya bukan itu posisinya apa? Oh, posisinya ya. itu mempengaruhi di situ. Berarti ada jenjang karir juga. Sangat ada. Dan memang kebetulan di kapal tuh tidak ada kalau menurut kami itu tidak ada diskriminasi. Artinya kalau Iya. kemampuan ada bisa. Langsung ya, Iya, jadi nggak ada. Ya. Ini menarik banget. Tapi tertinggi kapten ya. Iya. Iya, kapten. iya, Kalau iya. kapten memang kebetulan orang kita tuh belum nyampe ke sana sih. Iya, Bapak iya. saya juga kapten. Kapten apa? Kapten sepak bola. Oh. Besok dikirim. Oh, tinggi. Cemplung ke laut. Berarti katakanlah kalau ini orang awam istilahnya sangat-sangat tanda petik bisa balik modal ya Mas, hanya 9 Iya. juta. terus per bulan Minimal itu. minimal kalau satu kontrak itu balik modal Oh, dulu. langsung, Kontrak oke. pertama itu balik modal, kontrak kedua ya barulah nyari. Iya, iya, dari iya, untung. iya, iya. Dari untung. Ya itu kan istilahnya kayak gitu ya. Tadi menariknya juga di tempat jenengan ada koyo kewirausahaan nih Mas. Berarti Iya, di situ pripun? Jenengan punya Iya. beberapa mentor yang Betul. Jadi kan karena kami sendiri juga ada beberapa usaha ya, itu yang bisa saya aktualisasikan buat anak-anak. Ya. Dan termasuk pun di situ kalau pada saat ada materi pun Ya. kita undang beberapa praktisi Ya. usaha yang misalkan usaha apapun lah, mulai dari bakso, tukang cukur itu pun juga kita datangin. Ya. Sampai untuk ternak lele itu kita datangkan Itu untuk ya. bisa nanti berbagi. berbagi ya. Nanti kira-kira butuh modal berapa, nanti kan bisa ngomong. Nah, yang terjadi ketika ngobrol kayak kemarin juga kita datangkan praktisi kopi ya, Iya. yang terkenal di Jogja itu, Iya. beliau datang, anak-anak itu komunikasi, setelah itu ya pengen usaha ya komunikasi sama beliau langsung di situ. Oke. Itu yang kita harapkan seperti itu. Oke, menarik sekali nih. Pemirsa, masih banyak yang akan kita obrolkan. Masih ada satu sesi yang khusus lebih detail lagi, termasuk mungkin Instagramnya, alamatnya, lengkapnya di mana, nomor WA dan lain sebagainya. Tentunya masih di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis. Terima kasih masih di acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya, tentunya di acara Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang Manis. Masih bersama dengan Mas Arya Arianto dari San Marino ya. LPK khusus Sekolah Pelayaran dan Hotel ya Mas ya? Hotel. Oke. Ya. Mungkin ini kita biar tahu lagi. Ya. Tempatnya itu tepatnya di mana ini? Oke. Ya, kebetulan kan ini juga sudah kita bisnis opportunity kan ya. Jadi tidak hanya cuma satu tempat. Kalau yang pusat memang di Jogja, Ya. di Katakelan nggak jauh di titik nol. Di Hotel Jogja kembali. Tapi kalau cabang zaman kami ada di Bojonegoro, Oke. ada di Madiun, Oke. ada di Semarang, Oke. ada di Boyolali, Solo, Sukoharjo, ada juga di Lampung. Wow. Jadi ada sekitar 10 cabang. 10 cabang? Iya, di seluruh Iya, iya, Indonesia. Ya, luar biasa. Itu yang membawain jenengan semua. Iya, jadi semuanya kalau di cabang cukup 2 bulan dapat materi dasar, kemudian nanti semuanya harus ke Jogja untuk mendapatkan pembekalan akhir, Gitu ya. penjurusan. Nanti cocoknya di mana anak tersebut di situ. Baru nanti kita Iya. arahkan kalau udah cocok dengan departemen tertentu, baru job trainingnya pun juga diarahkan sesuai dengan kemampuan anak di situ. Berarti jenengan tahu karakterannya. Tahu harus tahu diletakkan Ya, di mana. terkadang anak kan pengennya Pak saya pengen ini, tapi kalau misalkan kemampuannya kok Iya. ternyata tidak cocok ya kita arahkan iya. kamu tuh sebaiknya di sini ya. Iya. Kalau anak mau ya berarti nanti kita arahkan ke hotel sesuai dengan departemen yang memang sesuai dengan dia Ya. gitu. Menariknya ini pemirsa, menariknya di sini tuh ada solusinya juga. Betul. Kadang kan sekolah kadang 4 tahun selesai. Nah, Ya. ini kan ada solusinya Mas. Iya, Lebih betul. pasnya di sini biar Iya. lebih maksimal Betul. ya. Termasuk juga kan ini kan yang kami arahkan kepada anak-anak ya ketika dia sudah selesai job training kan terkadang kan menunggu untuk interview, menunggu untuk nanti berangkat di tanggal berapa itu. Ya saya menyarankan harus job casual. Casual itu tenaga part time lah atau mungkin yang harian itu saya kira sangat penting di situ. Iya, iya, Karena iya. apalagi kalau dia selesai job training harapan saya langsung casual. Nanti karena kalau pada saat user itu artinya yang orang kapalnya langsung datang
Itu nanti apa artinya kalau ada pertanyaan apa aktivitasnya, what activity you know seperti itu. Jadi berarti harus ada jawabannya sekarang masih aktif di hotel mana seperti itu. Jadi itu jangan sampai jobless, I don't have job, itu nggak menarik di situ. Berarti ya, selain ke luar negeri itu peluangnya juga bisa ke hotel-hotel di sekitar sini ya? Di Jogja banyak sekali, sangat banyak. Jadi bahkan ya karena kan begini, mungkin saking gampangnya yang nyari kerja khususnya perhotelan, itu banyak anak saya yang sudah kan di Jogja kan yang paling enak ya dengan gaji 2-3 juta mungkin udah cukup ya. Nah itulah ya, akhirnya banyak yang tidak mau ke kapal. Udah ke kapal ya. Udah terlanjur menikah, punya putra, anak, ya udah akhirnya nggak boleh sama istri atau nggak boleh sama suami, ya udah akhirnya di Jogja. Berarti ini ya secara nggak langsung malah jadi dua pilihan ya. Nek arep memang fokus ning kapal pelayaran bisa, hotel pun sebenarnya bisa ya. Itu. Jadi kan pilihannya kan sebenarnya kalau lulusan kami kan ada 3 pilihan. Satu di kapal pesiar. Nah, kapal pesiar kan dipecah mau Asia, Amerika, Eropa. Yang kedua di hotel. Di hotel mau di dalam atau luar negeri juga bisa. Kalau di luar kan terutama kan di Malaysia sama di Timur Tengah. Kalau yang ketiga itu kapal-kapal non pesiar. Seperti kargo, tanker, terus kapal takbut yang menarik itu atau kapal tongkang itu yang ditarik. Ada seperti itu. Cuma biasanya alternatif ketiga itu biasanya anak yang mungkin sudah tidak ada pilihan, artinya sudah nggak mau diinterview, bahasa Inggrisnya mungkin merasa tadi lemah itu. Kan itu kan tanpa interview kalau yang ketiga. 4 sama akhirnya kewirausahaan ya. Ya, kewirausahaan bisa. Dari sana nanti suatu saat jadi pengusaha. Juga ada juga yang akhirnya tahu ilmunya cara usaha yang enak, yang hemat ya. Akhirnya ada yang tidak harus ke luar negeri. Tidak ke luar negeri ya. Oke, terus apalagi yang pengen jenengan sampaikan ke pemirsa ini Mas? Terkait mungkin sosmednya, website, nomor telepon dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau nanti misalkan mau mengunjungi web kami juga ada. Nanti bisa di kalau dibacakan www.sunmarinoindonesia.com. Tulisannya Sun Matahari. Di www.sunmarinoindonesia.com atau kalau di IG kami ada di San Marino. Kemudian kalau untuk Instagram tadi juga di San Marino, kalau di FB juga sama San Marino. Jadi nanti kita selalu upload ya kegiatan kita siswa. Misalkan kalau baru hunting turis, baru job training, atau mungkin anak-anak yang sudah bekerja itu kan selalu kita upload di situ. Bisa dicek di web. Termasuk di web kami juga ada lowongan-lowongan selalu update di situ. Tiap minggu itu selalu ada. Lowongan apa aja tuh Mas? Lowongan untuk hotel sama kapal pesiar tentunya. Hotel sini juga maksudnya? Terutama luar. Luar malah. Kalau Indonesia saya tidak begitu memperhitungkan ya. Artinya kan anak kan harusnya kreatif lah. Kalau di luar kan itu harus harus dapat info yang akurat. Nanti agennya apa, syaratnya apa itu harus akurat di situ. Jangan sampai anak yang mungkin di luar sana kan terkadang ketipu, itu jangan sampai terjadi. Karena kalau bahasa kita kalau anak tidak tahu tentang syarat-syarat kerja di luar, terkadang itu kan gampang penting bayar itu jangan hati-hati. Karena bayar tiket itu kalau memang betul-betul ada job letter di situ. Jadi kalau belum ada job letter jangan. Karena job letter kan jelas itu nanti negara yang tuju mana, tanggal berapa itu sangat jelas. Baru beli tiket. Jadi bahasa di luar jangan sampai kena calo lah seperti itu. Dan kalau di luar negeri pun kita tubuh kita itu harus sehat juga ya katanya. Wajib 100%. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua dicek ya. Jadi organ tubuh 5 ya kayak jantung, paru-paru, limfa, itu ginjal itu semuanya tercek. Termasuk untuk urin, fisis yang kita BAB semuanya dicek. Jadi saya berani garansi orang Indonesia yang kerja di kapal pesiar, termasuk siapapun yang kerja di kapal pesiar seluruh dunia itu pasti sehat. Untuk tenaganya loh ya, krunya ya. Kalau penumpang kita nggak tahu ya. Tapi kalau untuk tenaganya 100%. Nah, enaknya kalau orang Indonesia kan karena dipercaya masih negara yang dianggap negara sehat, kita 2 tahun. Untuk untuk masa berlakunya tes kesehatan tadi, medical check up itu sampai 2 tahun. Kalau kayak negara Filipina, kemudian negara Thailand, termasuk untuk India itu setiap kontrak harus medical check up. Setiap kontrak negara lain. Cuma Indonesia yang 2 tahun. Dengarnya dari Indonesia udah dicek, di luar negeri dicek lagi katanya. Enggak ada. Jadi sudah nanti yang ditunjuk dari kita, misalkan medical check up-nya mana, laboratorium mana, itu nanti udah otomatis kan udah klik ya antara agent dengan usernya tadi. Sudah ada lisensi ya? Sudah ada. Gitu. Suka duka kayak gini itu pripun Mas? Ada masa-masa yang teman-teman kepengen daftar itu pas banyak-banyaknya pas opo, terus pas agak sedikit menurun pas opo rata-rata? Kebutuhan tenaga kapal pesiar sebenarnya tak terhingga Mas. Dan mungkin kalau saya mengatakan bahwa setiap tahun tuh bisa kok kurang lebih kebutuhan itu sampai 20.000 itu kapal pesiar.
20.000 orang. 20.000. Wow. Ya, khusus Indonesia itu bisa diberangkatkan kalau mau. Tuh, Cuma banyak permasalahannya walaupun peluangnya ada, tapi kualifikasinya tetap ketat. Tentang bahasanya tadi, skillnya harus ada di situ. Ya, kesehatannya dan yang penting ada niat tadi ya. Jangan sampai nyampe di sana minta pulang. Gitu. Jadi peluangnya besar. Termasuk kalau di hotel pun di Timur Tengah itu sebulan 3.000 bisa itu. Jadi sama di misalkan kalian di sini di Jogja ya. Itu kan hotel berdiri terus ya. 2010 sampai sekarang kan udah ketambahan sampai 100.000 kamar, Mas. Iya ya. 2010 sampai sekarang. Dia udah melatih sampai bintang itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang satu-satunya yang tidak susah lah kalau bekerja di hotel. Peluangnya banyak ya. Di situ. Pak Mas Pur, apa Mas Ranto? Kalau setelah habis ikut kelas itu dapat sertifikat atau ijazah atau enggak? Itu kan senjatanya betul, untuk betul. Dan itu wajib ya, karena begini, kalau anak kami setelah job training, jadi wajib ya job training 6 bulan. Kalau nggak mau job training nggak dapat sertifikat San Marino. Jadi harus job training San Marino, dan itu bukti job training harus betul akurat di situ, dan kami harus tahu benar nggak itu job training di hotel, dan kan semuanya kan dari kami kan, pengantar ke hotel sampai di luar kan dari kami juga, dan itu sertifikatnya harus asli, baru nggak kasih sertifikat dari San Marino. Jadi walaupun dia misalkan selesai 3 bulan, kalau nggak job training nggak akan dapat sertifikat San Marino. Dan sertifikat hotel ketika nanti dia melamar di kapal pesiar itu akan dicek maksudnya, minimal dari agent. Bener nggak? Misalkan si Mas Tiawan dulu pernah ngomong di Hotel Novotel atau di hotel apa ya kita sebutkan merek tadi. Misalnya dicek betul nggak? Ada cross check langsung. Dia bener nggak pernah job training di situ. Seperti itu. Iya. Jadi kita nggak boleh main-main tentang sertifikat nggak bisa main-main. Betul yang original gitu. Wow, itu menarik. Gitu. Oke, mungkin bisa disebutkan ini kelebihannya San Marino dibanding mungkin ya beberapa. Kalau mungkin ada jenis apa yang bisa diunggulkan tadi. Kalau saya lihat sebenarnya kan ada yang tadi dia Mas keliling dunia, keliling dunia pulang jadi pengusaha. Pulang jadi pengusaha itu menurut saya sudah lumayan bagus banget. Terus apalagi betul. mungkin? Jadi kan memang kita memberikan didikan kepada anak kan memang tidak ada cuma hura-hura, yang penting kamu di kapal nanti foya-foya, tidak ya. Tapi bagaimana kalau dia selesai dari kapal, katakanlah cukup 5 tahun, itu harus punya usaha, wajib. Satu kontrak pun jadi usaha, saya kira bisa di situ kok. Itu yang pertama. Ya berikutnya kalau hubungan dengan biaya, ya kita pastinya lah mungkin lebih hemat. Mungkin seluruh Indonesia lebih hemat. Dan itu juga dapat mes atau asrama selama 3 bulan itu free itu. Ya kalau tempat lain kan udah di atas 10 sih, kalau kami masih segitu. Sebagai penutup nih Mas, takutnya ada yang kelupaan dari obrolan kita, mungkin ada yang terlewati untuk saya tanyakan, dan mungkin Mas kepingin nyampaikan apa saja ke pemirsa. Nanti San Marino alamatnya di mana, websitenya apa, Instagramnya apa, WA-nya berapa, silahkan disampaikan pemirsa. Kalau untuk nanti menghubungi kami langsung, saya dengan Arya nanti bisa ke nomor kami, WA atau mungkin SMS atau telepon 0818 0430 2551. Sekali lagi 0818 0430 2551. Kalau nanti mau mengunjungi Facebook kami di San Marino Indonesia, atau nanti kalau mau mengunjungi web kami silahkan, karena juga selalu up to date di www.sanmarinoindonesia.com di situ. Gitu Mas. Gitu ya, San Marino Indonesia ya? Ya, San Marino Indonesia. Gitu. Kalau Instagram tadi? San Marino. San Marino. Ketik San Marino nanti akan keluar di situ. Terima kasih sekali Mas Arya yang sudah memberikan inspirasi dan juga istilahnya pengetahuan, wawasan untuk kita semua. Masih ada satu sesi lagi yang akan hadir di Duduk Manis. Apa itu? Masih di Duduk Manis. Sambil duduk kita ngobrol yang manis.